Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjutkan kembali wawancara dengan pakar yang selanjutnya. Di sini saya sudah dengan Pak Mulyono. Iya, Beliaunya adalah guru IPA sekaligus Ketua MGMP IPA di MTSN 1 Kota Kediri. iya, alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sustri. Iya, iya, Matur suwun atas waktunya yang iya, sudah iya, diluangkan untuk iya, kami untuk berbagi informasi. Ini informasi yang kami perlukan adalah yang pertama Pak Mul, iya, saat kita masuk di kelas, mhm, apalagi kita mengajar IPA, anak-anak itu cenderung motivasi semangat belajarnya itu kurang Pak Mul. Menurut jenengan faktor yang mempengaruhi ini ku napa nggih? iya. Terima kasih. Yang pertama, memang kadang-kadang dunia IPA itu sebagian anak itu menganggap masih apa ya, dunia fiktif bukan nyata. Nah ini yang perlu kita kita sebagai guru IPA harus menegaskan bahwa IPA itu adalah nyata kehidupan sehari-hari yang itu sangat penting untuk kita karena IPA itu sebenarnya adalah kita apa namanya eh, kebutuhan kita sehari-hari yang itu yang kita pelajari. Nah ini yang perlu jadi menegaskan pada mereka anak-anak bahwa IPA itu adalah ilmu yang nyata yang harus kita pelajari karena memanfaatkan lingkungan di sekitar kita semua ini. Nah, ini sebagai sumber belajar. Nah, ini mungkin yang perlu diubah paradigma anak-anak itu agar nanti mereka itu eh, sangat mencintai dunia IPA ini. Gitu, khusus. Nggih, jadi gurunya harus memotivasi Iya, ngoten. betul, 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 betul. Nggih. Se Sementara itu kalau misalkan semangat motivasinya berkurang, Iya, ternyata ditambah lagi saat mereka menemukan narasi deskripsi materi yang diberikan IPA gitu, iya, saat kita menjelaskan sepertinya kok masih kurang pemahamannya Pak iya, Mu. iya, Jadi kemampuan literasinya itu kok seperti itu, siswa-siswi kita itu faktor penyebabnya apa Pak? iya. Dalam hal ini, Bu Sustri, bahwa anak-anak itu memang di Indonesia rata-rata literasinya itu masih masih rendah. Karena ya memang faktor apa ya untuk membaca, faktor membaca itu masih sangat kurang dan juga artinya membaca dan dia itu bisa memahami isi yang dibaca, isi yang dibaca itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka itu apa namanya dalam hal ini literasinya rendah. Nah kita sebagai guru eh, membantu. Jadi artinya membantu karena kadang-kadang ada beberapa istilah yang mereka yang di IPA itu mereka tidak kenal sama sekali. Sehingga apa yang misalnya ada kata-kata yang mungkin kalau di fisika kadang-kadang ada massa, padahal sementara ini mereka mengenal berat. Berat badan kamu berapa? Nah itu kadang-kadang yang kita yang perlu mengubah. Jadi seperti itu pemahaman mereka. Nah ini. Nggih, nggih. Iya. Ada beberapa lagi. Jadi uh, itu. Jadi beberapa istilah-istilah yang asing. Jadi akhirnya kalau kita sebagai guru tidak membantu menjelaskan pada mereka, maka anak-anak semakin tidak mengerti, akhirnya malas itu. Nah, karena yang dibaca tidak tahu dia itu apa yang dimaksudkan dalam bacaan itu, gitu. Nggih, nggih, Iya, nggih. iya, Selain dengan bacaan, iya, kemampuan untuk numerasinya, iya, numerasinya itu ya seperti berhitung, iya, entah itu secara matematisnya iya, atau membaca grafik, iya, betul. diagram, Iya, bagan, iya, itu masih kesulitan juga Pak iya, Mul. oke. Nggih, ini Hmm, faktornya yang bisa menyebabkan hal itu seperti apa? iya. Betul, karena IPA itu selain konsep, ada juga faktor yaitu numerasi, berhitung, kemampuan berhitung. Hmm. Karena yang dipelajari di IPA di tingkat madrasah sanawiyah itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Nah, biasanya di fisikanya itu adalah memerlukan konsep numerasi hitungan-hitungan. Jadi mereka harus mungkin menguasai lah paling tidak bagaimana
penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu. Nah, beberapa memang anak-anak dengan bilangan-bilangan pecahan yang itu di apa namanya yang merupakan hitungan dasar sebenarnya harus dikuasai mulai dari sekolah dasar. Namun kenyataannya ya seperti itu banyak yang mereka itu apa namanya setelah kita hadapkan pada hitungan-hitungan mereka tidak tahu. Nah itu adalah tugas kita juga untuk melatih lagi. Jadi guru IPA juga harus mengerti seperti guru matematika juga seperti itu. Mengajarkan cara berhitung betul. Apalagi nanti sudah penerapan pada grafik. Membaca grafik itu perlu pemahaman juga. Kalau kemampuan hitungannya tidak bisa, analisisnya tidak bisa, otomatis membaca grafiknya juga tidak bisa lah seperti itu. Iya, jadi Nggih. gurunya tetap harus membimbing. Betul, 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 betul. Nggih, Nah, setelah dari kemampuan peserta didik di nggih, kelas kita masuk, nggih. itu pasti kamu juga pernah menemui satu dua peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus ya, atau Iya, ABK. iya, iya, Misalkan ada satu konsep soal gitu bisa kita jelaskan atau satu iya, materi itu, tapi setelah kita ulang kembali iya, ulang terus tetap iya, peserta didik tersebut masih kurang bisa iya. memahami. Itu faktornya apa, Pak? Terima kasih. Hmm. Memang di anak didik kita itu bermacam-macam kemampuan, mulai dari kemampuan ada yang rendah, ada yang tinggi, rata-rata. Nah, memang yang kebutuhan khusus kadang-kadang yaitu nanti kita itu kalau ada yang kebutuhan khusus berarti kita betul-betul ekstra. Harus apa ya mengikuti dulu apa namanya pola pikir mereka dan kita menganalogikan materi itu sesuai dengan yang ada pada pemahaman anak yang berkebutuhan khusus. Jadi diusahakan senyata mungkin. Jadi yang mereka ada, yang tahu, jadi supaya apa? Mereka itu jadi tidak asing. Sebenarnya itu. Jadi kalau mereka kenal, akhirnya hanya kita tambahi sedikit-sedikit. Minimal dia itu bisa apa ya? uh, bisa terjadi umpan balik dengan kita. Jadi nyambung lah, nyambung dengan kita. Kalau mereka sudah nyambung, berarti insya Allah, oh kadang-kadang anak-anak itu gini. Kadang-kadang kita memberikan materi, itu yang repot tidak nyambung dengan pemahaman anak-anak. Karena metode yang terbaik dalam mengajar itu sebenarnya adalah nyambung dengan anak-anak itu tadi. Nah, ini termasuk yang bukan khusus. Jadi usahakan mereka itu yang bukan khusus adalah nyambung dengan kita. Ya, sehingga nanti otomatis insya Allah dengan sedikit demi sedikit mereka akan bisa mengikuti. Walaupun nanti lambat sekali ya kita perlu kesabaran. Nggih, ngaten. Perlu perhatian Betul, khusus. betul, betul khusus nggih. Nggih, nggih. Selain yang berkebutuhan khusus, kita kan jadinya otomatis sering berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nggih, nggih, nggih. Misalkan ada kesulitan Iya, anak-anak iya. itu, bagaimana relasi guru dengan orang tua dan guru dengan siswa yang Nggih. kita ajar. Alhamdulillah dengan sekarang ini dunia sekarang karena masing-masing kelas itu rata-rata membentuk grup. Jadi ada grup baik anak-anak dan orang tua. Akhirnya kita juga kalaupun misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus, maka biasanya orang tuanya juga akan apa namanya ikut ikut apa istilahnya berkontribusi supaya si anak tersebut akhirnya bisa mengikuti eh, pelajaran kita dan dia tidak minder, tidak ketinggalan. Biasanya kita memang seperti itu. Kan pernah ada di madrasah kita, dia itu inginnya hanya pelajaran tertentu. Kenapa? Kok ini tidak mau, ini tidak mau, tidak mau gitu loh ya. Kan kita pernah milih. Nah, kita menganggap itu ternyata nomor satu yaitu kenapa kok dia ini. Jadi kita harus mencari kenapa dia tidak mau dengan ini. Misalnya kok malas dengan pelajaran IPA lah itu memang harus kita betul-betul konsultasi dengan orang. Oh ternyata dari dulu kalau IPA itu gini saya selalu tidak bisa ya kita meyakinkan bahwa kamu itu bisa lah ini seperti itu. Sugestinya, Sugestinya takut. mensugesti takut itu tadi. Nggih. Nggih. Kemudian kalau kita masuk sebagai guru itu Nggih. apakah sudah
menerapkan model pembelajaran yang inovatif nih, pembelajaran yang diferensiasi untuk Nggih, anak-anak di sekolah. nggih. Insya Allah yang model sekarang ini kita itu karena apa namanya pembelajaran tidak seperti dulu lagi, anak-anak harus mencatat, guru ini, terus duduknya yang konvensional sekarang sudah tidak lagi. Jadi kita di IPA mempelajari IPA sesuai dengan konteksnya. Kalau misalnya di IPA seperti perkembangbiakan misalnya vegetatif ya kita ajak anak-anak ke kebun sekolah, kebun madrasah di belakang, langsung latihan bagaimana dia itu menyambung, mencangkok. Lah akhirnya dunia IPA itu betul-betul oh ternyata seperti ini ya menyenangkan. Mencangkok itu caranya seperti ini. Kalau yang konvensional mencangkok gini, ada yang inovatif. Nah sekarang kita bisa pelajari menyambung misalnya kemarin itu kita kan sudah adanya bunga apa ini kamboja Jepang itu ya itu Iya. kan dari berbagai macam makanya supaya bunganya bisa bermacam-macam warna latihan dia nyambung Bougainville juga seperti itu akhirnya Iya. mereka senang oh ternyata pelajaran IPA itu betul-betul nyata nah itulah yang kita butuhkan nyata jadi anak-anak itu bisa tidak hanya konsep saja tidak hanya teori saja ini kita upayakan kalau bisa setiap materi kita upayakan di apa dipraktekkan seperti itu. Oke. Termasuk yang fisika listrik juga itu kemarin kan itu kita bersama-sama membuat video jadi anak-anak Iya. karena kadang-kadang nggak tahu oh misalnya masang baterai yang sederhana itu supaya lampu itu menyala bagaimana rangkaiannya harus seperti ini kalau paralel gini kalau seri seperti ini jadi tidak hanya dalam konsep saja mereka bisa praktek langsung toh itu ada semua di sekitar kita ngeten Oke, oke. gitu Jadi memanfaatkan lingkungan lingkungan sekolah. sekolah Oke. alhamdulillah kita itu ya itu Oke. gitu Kalau kita sudah mengalami pembelajaran, otomatis kan di belakang kita mengadakan evaluasi. nggih nggih Evaluasi yang kita pakai nggih itu menurut jenengan sudah masuk kriteria HOTS nopo belum? Oke, terima kasih. Jadi untuk hot ini memang kita upayakan tidak semua soal itu hot. Ya Mhm. kita misalnya hot itu kalau kita pernah belajar kan sekitar ya rata-rata 30% soal itu adalah hot. Ya, Mhm. kan? Supaya betul-betul apa namanya anak-anak itu betul-betul menggunakan otaknya untuk berpikir seperti itu. Soal hot kan tidak harus sulit, tapi dia itu bagaimana mengoptimalkan daya pikir dari anak-anak itu. Nah, ini Iya, iya, ngeten iya. ya. Oke. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Hmm. bagi Bu guru IPA yang di Nggih. MT1 dengan peserta didiknya itu Hmm. sudah sejauh apa dan faktor apa yang mempengaruhi? Nggih, alhamdulillah di madrasah kita eh, untuk apa namanya teknologi informasi, insya Allah ya kalau menurut saya cukup lah. Jadi seperti di kelas-kelas kita sudah punya wifi ya gitu ya sudah Oke. insya Allah kita ulangan juga sudah pakai bisa anak-anak pakai apa Online gitu. online seperti itu pembelajaran juga gitu akhirnya sedikit banyak anak-anak kita guru jadi tidak terpaku pada sumber pelajaran yang ada di buku tapi juga kita silakan anak-anak itu adalah silakan lewat Mengakses gitu ya. mengakses lewat internet sehingga kita terbuka sekali seperti itu. Jadi apalagi sains bisa tidak hanya nanti bisa anak, oh tahu ternyata seperti ini inovasinya, ada video pelajaran seperti ini. Jadi tidak harus kita. Nah seperti itu. Ternyata mereka juga bisa punya punya inovasi. Dan alhamdulillah perpus kita juga ada yang sudah perpus digital. Jadi sangat mendukung sekali lah Iya. belajar di madrasah kita ini. Gitu. Tentu saja didukung gurunya yang Ya, terus kita menginformasi. tidak boleh tertinggal. Nanti jangan jangan-jangan anak-anak yang sudah maju kita sebagai guru ketinggalan enggak. Iya. Alhamdulillah kita setiap saat selalu mengadakan koordinasi. Jadi antar guru IPA makanya ada MGMP di madrasah itu tujuannya kita membantu saling sharing sharing berbagi antara kita semuanya supaya menghasilkan pembelajaran yang terbaik dan hasilnya pun harapannya yang terbaik ini ya dan Oke, khusus oke, oke.
Alhamdulillah, Nggih. berbagai informasi sudah kita dapatkan dari Pak Mulyono. Nggih. Semoga bermanfaat. Amin amin Nggih. amin. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Nggih Pak Mul. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.